alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga barokah. Nah, silakan ketua kelas memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Namanya yang ibu panggil, angkat tangan ya dan bilang hadir bu. Gitu bisa? Jihan. Ya hadir. Rika. Rika. Wildan. Bima. Ya hadir. Semuanya sudah hadir ya berarti. Masuk semua ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas memimpin di depan. Berdiri tegak gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang di tema berapa ini? 5. Ya, tema 5. Di tema 5 kita akan belajar tentang subtema 1. 1. Perjuangan pahlawan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 dan subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, tujuannya kita belajar perjuangan para pahlawan ini, nanti kita dapat menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, dan juga memiliki sikap seperti para pahlawan. Iya tuh sampean. Nah, kemudian kita kalau sudah dewasa nanti harus
bijak, harus pandai, dan harus rela berkorban seperti para pahlawan. Nah, makanya agar kita dapat menjadi pahlawan di Indonesia, tugas pelajar yaitu belajar. Kita harus belajar yang sungguh-sungguh agar menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, dan juga anak yang pintar. Nah, sekarang ibu akan membagikan buku kepada kalian. Bentar. Ini untuk Mbak Jihan, Mbak Rita. Ini untuk Mas Yudan. Ini Mas Bima. Oke, sekarang dilihat dulu, dibaca isinya ada apa aja, dicermati bukunya itu berisi apa aja. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Ya, silakan dibaca dulu. Sudah dibaca semuanya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan bertanya kepada kalian. Pada tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Ya, Hari Pahlawan. Kira-kira contoh pahlawan di Indonesia itu ada siapa aja ya? Coba sebutin. Ada? Soekarno. Ada siapa lagi? Sama. Terus ada Bung Hatta, ada Tengku Umar, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, tadi kalian sudah membaca ya buku yang Ibu berikan. Nah, sudah. Di dalam teks tersebut itu ada raja siapa ya kira-kira? Raja siapa? Purnawarman. Ada Raja Purnawarman, Panji segala raja. Nah, kalian tadi sudah baca kan? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu ingin bertanya, nilai-nilai apa saja sih yang dicerminkan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang tahu, angkat tangan? Yang pertama, Mbak Vika tadi. Raja Purnawarman, kenapa? Iya. Dibaca, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Kemudian iya, jadi yang pertama sikap kepahlawanan yaitu berjuang untuk rakyatnya yang membangun saluran air dan memberantas perompak itu kayak bajak laut yang ada di laut, itu namanya perompak. Terus yang kedua, Mbak Jihan, ada apa lagi? Dia memperbaiki aliran sungai Ya, Gangga di daerah Cirebon. Ya. Selain Raja Purnawarman itu membangun saluran air, yang kedua yaitu memperbaiki aliran sungai Gangga. Terus yang ketiga, Mas Yudan, ada apa lagi? Ya, benar. Jadi raja juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai yang menyebabkan tanaman di sekitar petani itu menjadi subur. Ya, kenapa jadi subur? Karena mempunyai air yang banyak, air yang melimpah. Jadi tanamannya
Terus yang terakhir, Mas Bima, ada apa lagi Raja Purnawarman-nya? Raja Purnawarman berani melakukan maut ke merangi bajak laut yang merajalela di kerajaan kerajaan. Ya, pintar sekali. Jadi Raja Purnawarman itu orangnya baik, gagah dan juga bijaksana. Yang dilihat dari berbagai kegiatan atau nilai positif yang tercermin dari Raja Purnawarman. Masih semangat anak-anak? Semangat. Nah, untuk menambah semangat kita belajar, Ibu akan memberikan contoh tepukan, namanya tepuk semangat. Contohnya gini, tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Ya, kita mulai bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Kurang bersemangat. Tepuk semangat. 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 Nah, pinter. Ibu kasih 2 jempol untuk kalian semua. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ibu sudah sediakan ini kocokan atau lotre yang digunakan untuk kalian nanti dapat kelompok berapa. Silakan ya. Nanti habis itu Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu buatkan. Paham? Nah, silakan ini Mbak Jihan. Mbak. Terus Mas Wildan, agak maju sini Mas. Diambil. Nah, satunya Mas Bima. Oke, dibuka. Yang dapat kelompok 1 angkat tangan. Ya, yang dapat kelompok 2 angkat tangan. Nah, oke. Nanti tugas kalian yaitu mengerjakan tugas di lembar kerja ya, secara berdiskusi ya. Silakan jawabannya diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sekarang kelompok saling berhadapan, mejanya di atas saling berhadapan. Nah, pinter. Mas Bima, Mas Wildan, mejanya saling berhadapan. Nah, sudah? Kamu mundur. Kalau sudah, Ibu membagi kertasnya ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Mas Wildan. Ya. Silakan dikerjakan sama-sama. Berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Ya. Oh enggak, berapa menit? Ya udah 15 menit. Silakan didiskusikan sama-sama. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti akan Ibu punya sebuah bola. Nanti akan Ibu lemparkan. Kelompok yang mendapat bola ini maju ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Paham? Paham. Nah, kalau paham, sekarang Ibu akan balik badan, kemudian tangkap ya yang Ibu yang kena bola ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Siapa yang dapat? Oh, Jihan. Ya, Mbak Jihan silahkan
Nah, udah berdiri di situ aja. Kertasnya mana? Ya, diambil. Iya, kelompok 1 membacakan jawaban dari yang didiskusikan. Saya akan membaca. Nomor 1. Mengurangi banyak laut. Memberitas perompak. Nomor Nomor 2. Soalnya dibaca, Mbak. 2. Bijaksana karena memperhatikan kesejahteraan rakyat. Rela berkorban. Nomor 3. Kehidupan rakyat menjadi aman dan sejahtera. Iya. Tidak akan sejahtera, warga tidak akan bersatu. Udah? Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ayo Mas Bimo maju. Ayo. Dibaca kayak Jian tadi. Soalnya dibaca, soal terus jawabannya ya. Biar teman-temannya tahu. Nomor 1 sampai nomor 4. Ya, yang awal dulu. Yang nomor 1 itu. Perjuangan dan dilakukan oleh Raja Purnawan. Dia memperbaiki aliran sungai tangga di dalam Cirebon. Raja memperbaiki dan memperpindah sungai Cirebon. Terus nomor 2. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawan, bertanggung jawab kepada rakyatnya. 2. Pemberani karena menangani bajak laut. Apa yang dirasakan kerajaan saat melakukan perjuangan oleh Raja Purnawan. Kehidupan rakyat menjadi aman dan sejahtera. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, tidak tantram, bermusuhan, banyak perampok, rakyat Indonesia tidak menang. Sudah? Ya, kalau sudah silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah paham ya sifat atau nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Raja Purnawarman? Sudah paham? Nah, kalau sudah, kemudian silakan kalian lihat lagi halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini tentang ini, dibuka halaman perjuangan raja-raja di Nusantara. Nah, sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan perjuangan raja-raja ini. Nah, di Nusantara ini banyak sekali raja-raja atau orang-orang yang hebat dalam memajukan kesejahteraan Nusantara. Contohnya di sini ada Raja Balaputra Dewa, Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin, dan juga ada Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, di setiap raja-raja ini juga mempunyai nilai kepahlawanan, mempunyai peninggalan bersejarah sendiri-sendiri, dan juga mempunyai nilai positif sendiri-sendiri. Contohnya ada Raja Balaputra Dewa yang membangun armada laut yang kuat dan juga mendirikan vihara untuk pelajar-pelajar muda yang ingin belajar agama Buddha nih Nalanda. Prasastinya apa, Bu? Nah, prasasti yang di peninggalan raja ini adalah prasasti Nalanda yang ditemukan di India pada tahun 860 Masehi. Nah, kemudian
Kemudian silakan kalian baca selengkapnya, mulai dari Raja Balaputra Dewa, Raja atau Sultan Iskandar Muda sampai ini siapa tadi? Gajah Mada. Silakan dibaca dulu, dibaca sendiri-sendiri dulu. Sudah dibaca? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok menentukan contoh sikap kepahlawanan dan juga nilai-nilai perjuangan dari masing-masing raja di Indonesia. Silakan berdiskusi. 5 menit cukup ya? Ya, kalau cukup pinter. Silakan dibaca. Berdiskusi lagi dengan kelompoknya. Sudah? Ya, sudah apa belum kelompok 2? Kelompok 2 sudah apa belum? Ayo dong. Kelompok 1 sudah, ini tinggal kelompok 2. Ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu tadi kan sudah dari kelompok 1 dulu. Sekarang dari kelompok 2. Mas Wildan, silahkan disebutkan contoh dan nilai perjuangan dari Raja Balaputra Dewa. Silahkan dibaca. Yang digaris bawahi. Membangun armada laut yang kuat. Agak keras mas, lainnya nggak dengar. Mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Pengembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani tegas dalam memimpin. Benar, terus Sultan Iskandar Muda juga mas. Dibacakan apa saja. Memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Ibu sembarani rela berkorban. Sudah? Sudah. Sekarang ganti kelompok 1, Mbak Vika. Silakan yang perjuangan Sultan Hasanuddin. Nah, nomor 3 Mbak. Ya benar. Agak keras Mbak. Sangat tegak seorang dalam menghadapi beliau berani mengatakan bahwa semangat Mewah. untuk membawa keselamatan beliau membawa Ayat. Baliknya lagi Mbak. Agak keras Mbak. Menjadi prajurit sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan tentang mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, untuk kedua kelompok
silakan mempersiapkan diri ya. Sebelum kita melakukan percobaan, kita melihat dulu materi yang akan Ibu perlihatkan melalui media yang Ibu sediakan. Silakan didengarkan ya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 5 pahlawan. Fokus pada sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. 2. Sifat-sifat cahaya terkait dengan campak warna. Materi pertama yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang kita dapat melihat benda-benda secara jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahaya adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya memiliki beberapa sifat. Apakah sifat? Nah, tadi sudah melihat kan videonya? Sudah paham kan tentang materinya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Ada cahaya dapat menembus benda bening dan juga cahaya dapat dibiaskan. Nih, aku mempunyai ini. Ini untuk kelompok 1. Ini nanti alat dan bahannya. Terus ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini Mas Wildan bisa dibawa. Ya. Sudah dapat ya masing-masing? Nah, kalau sudah, sekarang tugas kalian yaitu melakukan percobaan dan membuktikan sifat-sifat cahaya. Silahkan kalian mempraktekkan sendiri dan juga nanti hasilnya ditulis dalam kolom percobaan. Nah, bisa dipraktekkan. Nah, dipraktekkan caranya. Nah, diarahin senternya. Terus gantian ini Mbak. Nembus apa enggak? Yang ini tadi nembus apa enggak? Enggak. Yang ini enggak. Ini benda bening apa bukan? Bukan. Kalau yang ini benda bening apa bukan? Bening, yang pintar. Terus yang ini apa percobaannya tadi? Udah dilihat belum? Udah diamati belum? Udah. Kira-kira ini pensilnya kenapa kalau dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Kelihatan gimana pensilnya? Hancur. Hancur? Bukan hancur. Kelihatan apa? Biasa. Patah. Ini loh pensilnya kan kelihatan patah kalau dimasukin ke air. Coba diamati lagi. Diamati, dipegang, gak apa-apa. Oke.
Sudah mengisi lembar kerjanya? Nah, kalau sudah silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Yang keras biar temennya kedengeran. Menyerahkan dapat pada kapan cahaya dapat tembus, saya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening jika ini terjadi karena benda bening dapat Sudah? Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk temannya. Sekarang untuk yang kelompok 2 silakan maju ke depan. Membaca hasil diskusinya. Kertas yang itu satunya ya, kertas lembar kerjanya. Yang keras ya. Isi gelas dengan air, memasukkan pensil ke dalam gelas. Pensil tadi terbakar karena pembiasaan cahaya. Pembiasaan cahaya terjadi karena arah lambat cahaya dibelokkan dengan pensil yang terlihat pada saat dimasukkan gelas yang berisi air. Sudah? Sudah, silakan duduk, beri tepuk tangan. Nah, berarti kalian sudah paham ya tentang sifat-sifat cahaya? Paham. Nah, kalau paham, Ibu ingin mengulang lagi. Tadi ada berapa sifat-sifat cahaya? Iya, ada 4. Yang pertama ada apa? Cahaya merambat lurus. Iya, pintar, merambat lurus. Terus, apa ada lagi? Cahaya menembus benda-benda. Terus yang ketiga ada? Cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir ada? Cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan loh ya, bukan dibiasakan, tapi cahaya dapat dibiaskan. Oke, Ibu kira kalian sudah paham tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah sudah paham tentang materi hari ini? Apakah kalian masih semangat? Nah, kalau masih, Ibu akan memberikan sebuah tepuk buat kalian, namanya tepuk jempol, seperti ini. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus, bisa? Tapi harus semangat tepuknya. Nah, kita coba. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk jempol, Jempol, jempol. bagus. Nah, pintar sekali. Kemudian Ibu meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Ya, silakan, Mbak Vika. Pembelajaran ini tentang raja di Indo. Ya, tentang apa? Raja-raja di Indonesia. Terus yang kedua tadi kita juga belajar tentang sifat. Ya, sifat cahaya tadi ada berapa? Ya, bisa disebutkan ada apa aja, Mbak? Cahaya merambat lurus. Iya. Cahaya menembus benda bening. Iya. Cahaya dapat dipantulkan. Iya. Cahaya dapat dibiaskan.
Sudah? Nah, pintar sekali. Ibu kasih 2 jempol untuk anak murid ibu yang pintar hari ini, yang sudah semangat. Sekarang ibu memberi soal kepada kalian, silahkan dikerjakan. Habis ini dikumpulkan ya kalau sudah. Ini untuk Mbak Vika, Mbak Jihan, Mas Wildan, dan juga Mas Bima. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini, nah, dijawab di bawahnya saja, gak apa-apa. Ya. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan lagi ke ibu. Sudah? Minta tolong ya, pintar. Pintar sekali. Nah, kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum pulang kita menyanyikan lagu daerah. Mau? Mau? Lagu Gundul-Gundul Pacul ya? Bisa? Sambil tepuk tangan dan juga nyanyi dengan semangat. Bisa? Nah, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul lempang sekeni dadi saratan, wakul lempang sekeni dadi saratan, gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul lempang sekeni dadi saratan, wakul lempang sekeni dadi saratan. Tepuk tangan. Nah, sekarang sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Silakan Mas Bima memimpin doanya. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, dan juga tetap rajin menjaga belajar. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.